Guys, my brothers and sisters, my beautiful people, hello. Jadi di video kali ini aku pengen bahas tentang single. Karena ada yang nanya di DM IG, jadi aku tertarik buat bahas. Pertanyaannya tuh, oke aku bacain dulu di laptop. Halo kak, aku izin nanya kak, jadi aku berumur 15 tahun, bentar lagi beranjak SMA. Kira-kira ada saran gak ya buat umur segini, dimana aku lagi khawatir banget kalau misalkan pengalaman pertemanan aku kayak SMP lagi. I mean, kayak beda visi misi sama mindset aku gitu loh. And aku juga jarang diajak sama mereka. Dan juga masalah percintaan. Sometimes I feel worry. Aku takut ketinggalan jauh di saat udah banyak punya pacar cowok. And I'm still single. Dan juga susah banget buat move on-nya. I need your tips kak, or bahas di video YouTube. It will help a lot. 15 tahun. Pertama-tama, aku mau ngasih tahu, aku mau ingetin, kalau menjadi single itu bukanlah sesuatu yang hina. Menjadi jomblo itu bukanlah sesuatu yang rendahan, yang menjijikkan gitu loh. Dan sebenarnya di zaman sekarang, kamu di usia yang sangat muda aja, masih single, masih sendiri, itu adalah sebuah privilege. Karena di zaman sekarang banyak banget anak-anak muda ya, remaja, SMP, SMA, bahkan SD, merusak diri mereka sendiri dengan yang namanya pacaran. Sebenarnya di usia-usia yang masih muda itu seharusnya fokus belajar. Jangan khawatir sama cinta-cintaan. Karena ketika kamu masih umur 15-20 tahun nih, terus kamu udah cinta-cintaan, yang ada kamu malah terlalu berfokus nih sama hubungan itu, sama orang lain yang belum tentu jadi masa depan kamu nanti ke depannya. Dan karena kamu terlalu berfokus sama hubungan, yang ada kamu malah lupa sama diri kamu sendiri. Kamu kehilangan kesempatan buat ngembangin diri kamu. Kamu kehilangan banyak waktu yang berharga yang seharusnya waktu itu kamu pakai buat ngembangin bakat kamu, buat upgrade lagi diri kamu, ya, perluas relasi, cari hobi baru, bukan fokus ke cinta-cintaan. Ya, nggak usah iri sama teman kamu yang udah cinta-cintaan di usia yang sangat muda. Seharusnya kamu iri sama teman kamu yang, wah dia pencapaiannya banyak, dia ikut lomba sana-sini, dia punya freelance online, dia bisa ngasilin duit online, entah itu dari sosmed atau ya dari manapun, atau dia bisa 5 bahasa asing. Ya, itu yang harus kamu iri. Bukan orang yang pacaran, umur masih 15 tahun, ya masih kecil, masih kecil. Beneran deh, itu masih muda banget. Aku umur 15 tahun, ya ada juga suka sama orang, ada juga suka sama cowok, ya normal. Kita suka sama orang, kita pengen bucin-bucin, ya itu hal yang normal. Tapi yang nggak normal itu ketika kita terlalu maksa diri kita untuk bisa jadi seperti orang lain. Gara-gara ngeliatin orang pacaran, oh my god, mau juga. Ujung-ujungnya siapapun yang mendekat, ya kamu terima-terima aja. Demi memenuhi hasrat bucin kamu tadi. Ya sia-sia dong. Kayak ngapain gitu kan? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, nanti tuh ya pas kamu udah cinta-cintaan nih, pacaran nih, itu tuh banyak beban emosionalnya. Ujung-ujungnya gak bisa fokus sama diri sendiri. Ujung-ujungnya kehilangan arah. Yang awalnya kamu pengen jadi dokter semisal, pas udah pacaran hilang tuh, bubar. Bubar mimpi kamu pengen jadi dokter. Susah fokus sama tujuan kamu. Kamu overthinking gak jelas. Galau-galau gak jelas. Aku juga punya adik cewek umur 15 tahun juga. Aku punya adik kandung. Aku bilang ke dia, jangan pacar-pacaran. Kalau mau sukses, jangan pacar-pacaran, jangan cinta-cintaan. Temanan boleh, pacaran jangan. Soalnya ya aku paham juga umur-umur segitu tuh emang bergejolak tuh ya rasa pengen cinta-cintaan, lihat teman-teman teleponan gitu kan, ditraktir di kantin, satu sekolah sama doinya, ya pengen, siapa yang nggak pengen kan, kayak di film-film gitu, di drama-drama, senang gitu, pengen ngerasain, tapi percaya deh itu cuman kesenangan sesaat. Aku sebutin ya kerugian kalau kamu pacaran di usia segitu.
Yang pertama, kamu bakal kehilangan kesempatan belajar. Yang dimana kamu seharusnya fokus belajar, ya kamu jadinya nggak fokus. Karena terus-terusan berfokus sama hubungan. Fokus buat membahagiakan orang lain. Yang kedua, jadinya lupa sama diri sendiri. Lupa buat self-love. Lupa buat upgrade diri. Lupa buat mencari tahu apa yang kamu senangi, apa yang kamu gak senangi. Ya pokoknya lupa sama self-love. Kok bisa? Karena sibuk buat membahagiakan pasangan kamu tadi. Mau kamu cewek atau cowok, pasti kayak gitu. Pasti. Apalagi di usia yang masih sangat muda, belum mapan tuh ya. Belum tahu nih, apa sih yang harus dilakuin kalau punya hubungan yang kayak gini sama someone gitu kan. Nah nanti terjerumus gitu kan. Terjerumus lah, rusak gara-gara pacaran. Dan pastinya kamu belum paham dong sama hubungan yang sehat itu kayak gimana. Ya kan? Nah, minusnya lagi nih, ketika kamu di usia yang sangat muda, udah terikat sama hubungan yang serius. Yang dimana kalian udah janjian kayak, oh ya nanti kita gini-gini ya. Nanti kita harus nikah ya. Pokoknya kamu gak boleh gini, gak boleh gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kehilangan kesempatan buat explore dunia. Buat menikmati masa muda. Yaitu, menikmati masa muda yang sesungguhnya. Ketika kamu masih sendiri, ketika kamu masih muda semuda-mudanya. Dan ya, umur segitu tuh adalah kesempatan buat berteman sama banyak orang, perluas relasi. Ya jadi kamu nggak perlu khawatir mau temenan sama si Anu, si Ono, nggak perlu khawatir. Karena ketika kamu udah punya hubungan nih, pasti kamu bakal selalu butuh izin dia gitu. Cara nikmati masa muda itu ya sekarang, di saat kamu masih single, di saat kamu masih sendiri. Nikmati kebebasan kamu, nikmati masa sendiri kamu, cari passion kamu, cari hobi baru, ya perluas relasi. Gak usah, siapa jodoh aku, kok dia gak suka sama aku, aku juga mau dong sleep call kayak teman-teman aku. Ngapain gitu ya? Bagus kamu ya khawatirin deh. Aduh, aku gak punya hobi, apalagi ya yang harus aku lakuin nih buat nentuin ini hobi aku. Aku kok nggak punya passion ya? Apa ya passion aku? Lakuin banyak hal, ya, buat nemuin passion kamu tadi. Apa yang kamu lakuin sekarang, itu yang menentukan masa depan kamu. Gak usah takut single. Yang harus lu takutin itu ketika lu terus-terusan gonta-ganti pacar. Ya, demi takut nggak kayak temen-temen lu. Itu yang harus lu takutin. Sampai-sampai lupa buat kenal dan cinta sama diri sendiri. Karena sibuk mencintai orang lain gitu loh. Sayang banget energi kamu, sayang banget waktu kamu. Gue malah heran tuh, kenapa ya ada orang yang gak bisa banget jomblo. Tiap bulan ganti pacar, putus dari ini langsung dapat yang baru, kayak kenapa gitu ya. Ya itu urusan mereka sih, tapi aku harap kamu jangan kayak gitu, santai aja. Apalagi masih muda. Bangun kehidupan yang memuaskan. Bangun kehidupan yang bakal kamu cintai. Yang membuat kamu bahagia. Karena ketika kamu bahagia, kamu juga akan menarik cinta yang tentunya bakal membahagiakan kamu. Jadi jangan khawatir. Oke? Seiring dengan perjalanan kamu, cinta itu bakal datang dengan sendirinya. Kan enak ya, misalnya kamu udah di sini. Ya pastinya cinta yang setara yang bakal datang ke kamu. Tapi kalau kamu masih di sini, masih pakai duit orang tua, masih bocah ingusan, ya bocah ingusan juga yang mendekat ke kamu. Yang setara pastinya, yang selingkungan sama kamu. Gitu loh. Jadi santai aja. Nggak usah iri sama yang, dia banyak banget ya yang suka. Kok gue nggak ada yang suka ya kak? Nggak usah iri. Ya, aku mau ngasih tahu. Bisa jadi kamu single itu bukan karena nggak ada yang suka. Tapi orang-orang pada segan sama kamu. Segan buat bilang kalau mereka suka sama kamu, mereka jatuh cinta sama kamu, karena mereka tahu kalau mereka nggak bisa dapetin kamu. Jadi mereka cuma bisa ngagumin kamu doang, karena mereka tahu mereka nggak bisa milikin kamu. Mereka tahu mereka nggak ada di level kamu gitu loh. Jadi itu yang harus kamu banggain. Jadi aku punya banyak kenalan yang dimana dia suka flexing ke temen-temennya, dan aku dengerin juga gitu kan ceritanya. Dia bilang kalau si ini suka sama dia, si Anu suka sama gue, gue dideketin sama suami orang,
Pas gue lihat rata-rata yang suka sama dia yang modelan kayak gitu, bisa dibilang em, aduh nggak keren gitu ya, bukan orang-orang yang keren gitu. Dan dia bangga akan hal itu. Banyak banget yang suka sama dia, dan itu orang-orangnya yang freak gitu loh, yang stalker, yang bisa dibilang berandalan, tukang judi gitu. Nah, kalau gue sih mending nggak ada yang suka sama gue ya, daripada orang-orang yang suka sama gue modelnya kayak gitu, serem. Banyak yang suka, banyak yang confess, itu bukanlah a biggest flex, oke? Okay? Karena orang-orang yang bisa dibilang nggak keren malah berani confess, itu kayak berarti dia tahu kalau lu mungkin bisa suka sama mereka, lu mungkin bisa menerima mereka yang kayak gitu, yang bisa jadi nyusahin dalam sebuah hubungan gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggain menurut gue ya. Dan sekali lagi, you will always attract the same vibe as you. Kenapa orang-orang kayak gitu bisa suka sama si dia? Ya mungkin karena dia punya vibe yang sama, ya cengengesan, atau ya bisa dibilang not elegant as a woman. Makanya orang-orang yang kayak gitu juga yang berani confess deketin dia. Oh my god, kalau kamu berpikir kayak gak ada yang suka sama aku kak, kayaknya aku jelek deh. Gak, kamu gak jelek. Tapi orang-orang pada segan buat deketin kamu karena kamu ya high class, kamu berkualitas. Jadi ya orang-orang yang belum ada di kelas itu segan buat deketin kamu. And that's okay. Karena orang-orang yang setara kelasnya sama kamu yang bakal mendekat sama kamu, bukan yang di bawah itu. Jadi gak usah terlalu dipikirin deh. Okay? And I'm telling you, kalau kamu pengen attract pasangan yang berkualitas, yang high class, high value, or whatever it is, kamu juga harus menjadi seperti itu. You have to become one of them. Nggak bisa lu di sini, lu mengharapkan yang ini. Nggak bisa. Oke? Okay? Nggak bisa. Kak, tapi ada kok cewek yang dia biasa banget, tapi dia bisa dapetin pengusaha di Dubai, semisalnya. Ya mungkin itu karena dia punya vibe yang sama. You know, it's all about vibe. Ya walaupun si cewek itu misalnya dia bukan cewek yang berharta, dan dia bisa dapet si cowok pengusaha ini di Dubai, ya itu karena dia punya kualitas di dalam dirinya. Yang bukan cuma tentang harta ya. Ya maybe she have that beauty, she have that brain, dia punya hati yang baik, dia punya karakter yang karismatik, yang elegan, yang tentunya itu menarik cowok-cowok yang berkelas juga. Seseorang, mau pria ataupun wanita, ketika dia memiliki aura yang positif, dia elegan, dia baik hati, dia karismatik, dan dia juga mahal. Dia juga tentunya menarik orang-orang yang kayak gitu, yang mahal juga. Kalau kamu pengen pasangan yang mahal, kamu juga harus mahal. Dan kalau kamu pengen pasangan yang pintar, kamu juga harus pintar. Dan ya pokoknya kamu harus memperluas relasi kamu. Apalagi kamu masih muda, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ikut seminar, ikut kegiatan volunteer, ikut lomba, ikut kegiatan public speaking, kelas-kelas online, kelas-kelas offline, itu ikutin aja semuanya. Selagi ada waktu, tenaga, dan juga kesehatan. Manfaatin semua itu. Kamu gak bakal pernah tahu kamu nemu jodoh kamu di mana ya. Gak usah dicari, gak usah ada niatan buat aku harus kesini biar dapet jodoh, jangan. Biasa aja, santai. Ya, gak usah terlalu mengejar cinta. Cinta itu bakal lari kalau dicari-cari, dikejar-kejar terus. Apalagi kamu seputus asa itu gitu kan. Takut banget gitu, gak punya pasangan. Jangan takut. Semua orang itu pasti punya pasangan. Ya, tinggal kamu aja yang jangan terlalu menutup diri. Membuka diri bukan berarti murahan. Semakin banyak kegiatan positif dan yang mahal dalam arti kayak high class yang kamu ikutin, ya semakin besar peluang kamu buat dapet pasangan atau teman yang baik, yang keren juga, yang positif juga, yang berkualitas juga tentunya. Permasalahan selanjutnya itu pertemanan. Oh ya, tadi kan aku udah bilang ya, semakin banyak kegiatan positif yang kamu ikutin, semakin berpeluang besar juga kamu buat dapetin dan nemuin orang-orang yang positif juga gitu loh.
Jadi kamu sebenarnya nggak usah terlalu khawatir kalau nggak dapet teman yang baik, yang beda visi misi. Karena seiring berjalannya waktu, ketika kamu banyak ngelakuin hobi kamu, ya kamu ikut kegiatan positif, dan kamu juga memperbaiki diri kamu, gimana kamu bisa sayang sama diri kamu, gimana kamu bisa menjadi orang yang baik. Ketika kamu jadi orang yang baik, tentunya kamu bisa jadi teman yang baik juga kan. Dan itu tentunya bakal nge-attract teman-teman yang baik juga di kehidupan kamu. Jangan takut gak punya teman. Jangan pernah takut dimusuhin sama orang. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau mandiri, kalau kamu pengen berjaya di hidup ini, jangan pernah takut dimusuhin. Jangan pernah takut sama pendapat dan pandangan orang lain tentang kamu. Selagi apa yang kamu lakuin benar, ya just do it. Mau orang bilang kamu freak, gak punya teman, freak dijauhin, ya bodo amat. Lihat dulu siapa yang jauhin kamu. Kalau orang-orangnya emang yang kayak gitu, yang aneh, ya udah bodo amat mereka mau jauhin. Biarin aja, malah bagus kalau mereka jauhin kamu. Jangan takut. Ketika kamu selalu nurutin orang lain, kamu harus memaksa diri kamu buat sevisi misi sama mereka, yang padahal kamu punya visi misi yang berbeda, ya kamu bakal kehilangan diri kamu sendiri. Dan kamu juga bakal susah buat nemuin yang sevisi misi sama kamu. Karena kamu selalu memaksa buat berada di dalam satu lingkungan yang sebenarnya kamu gak nyaman, ya sebenarnya kamu gak cocok gitu. Kamu harus berani dulu keluar dari situ, ya, menjauh, baru kamu bakal ditemuin sama yang cocok, yang bakal bikin kamu nyaman, gitu loh. Dan itu hukum alamnya. Ya setidaknya kamu harus punya 1-2 temen. Jangan sampai nggak punya sama sekali. Karena hubungan sama orang lain, pertemanan, persahabatan, itu penting buat perkembangan sosial dan emosional kamu. Jadi kamu bakal bisa lebih memahami orang lain, memahami diri kamu sendiri juga, keluarga kamu, dan ya tentunya orang tersayang kamu nanti di masa depan. Pokoknya jangan selalu berusaha buat cocok sama orang lain atau memaksa orang lain buat cocok sama kamu. Ya, jangan. Itu nyakitin diri sendiri. Ya kalau misalnya kamu tetap susah dapet teman, keluarga kamu bisa kok jadi teman kamu, adik kamu, kakak kamu. Mereka lebih baik daripada teman-teman kamu. Dan tentunya mereka bakal bisa lebih memahami kamu. Just try. Perlu diketahui, nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Dan aku juga mau ingetin, kalau semakin bertambahnya umur, pertemanan bakal semakin mengecil. Jadi ya teman kita juga bakal makin dikit. Dan kamu harus menerima kenyataan itu. Karena semakin bertambahnya usia, apalagi di usia 21 tahunan itu semester akhir kuliah, wah itu udah bener-bener makin mengecil pertemanan. Karena kita udah sibuk sama dunia kita masing-masing. Kita sibuk buat membangun karir. Dan udah gak ada waktu tuh buat nongki-nongki, gak jelas tuh. Makanya aku tadi bilang, nikmati masa muda kamu. Di usia kamu ya, SMP sampai SMA. Di situ kamu nyari real friends kamu. Pas kamu belum punya apa-apa. Cari real friends. Bukan real love ya. Ya belum masanya sih. Nanti takutnya kehambat. Cari teman. Cari teman yang bisa mensupport kamu. Yang satu tujuan. Nggak harus sama-sama pengen jadi dokter. Yang penting sama-sama punya ambisi aja. Gitu loh. Dan nggak masalah kalau suatu hari nanti bakal beda tujuan. Beda dunia. Yang penting sekarang aja dulu. Di masa muda kamu. Di sini kan permasalahannya kamu jarang diajak sama teman SMP kamu. Di sini kan kamu bisa lihat kan setoksik apa mereka. Kayak nggak dianggap kamunya. Ya udah, kamu nggak usah anggap balik. Mirror aja sikapnya. Ngapain dipikirin orang-orang kayak gitu? Penting amat ngasih apa dia di hidup kamu? Gak ngasih apa-apa. Ada yang ngasih apa benefit apa ke kamu? Kalau nggak ada, bodo amat. Ya, oh nggak diajak ke kafe, ya udah kamu bisa pergi ke kafe itu sendiri. Nggak diajak nugas, ya udah kamu bisa nugas sendiri. Enak kan juga sendiri. Kalau kamu udah cukup self love, pasti kamu bakal bersyukur banget karena nggak diajak mereka. Ya udah tanamin aja di mindset kamu. Penting amat diajakin. Nggak ngaruh juga mereka di hidup gua. Gitu. Pikirin itu. Ya, nggak penting. Gak penting ya. Ya ketika kamu udah nyibukin diri kamu fokus ke pengembangan diri kamu menikmati kebebasan kamu, masa muda kamu, ya kamu bakal ngelupain hal-hal yang
nggak penting banget ya di umur segini mikirin pertemanan yang toksik atau cinta-cintaan. Bye. Kalau ada yang pengen ditanya lagi, feel free to DM me atau komen di bawah. Tanya apapun, curhat tentang apapun. Ya kalau aku baca dan relate dan bisa aku bantu, ya aku bakal jawab dengan video YouTube ataupun aku bakal share di podcast aku. Oke? Subscribe channel ini kalau kamu belum subscribe, like, dan juga jangan lupa follow dan rate Spotify aku. Kalau kamu pengen support aku, ya kamu bisa traktir aku juga di link di deskripsi. Cukup sharing kali ini. Ya, aku harap bermanfaat dan semangat buat kalian semua, teman-teman aku, my cinggu. I love you guys. Bye-bye.